Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru kami semuanya yang kami muliakan, para sahabat, kawan-kawan dimanapun berada, teman-teman santri di seluruh Nusantara, di berbagai macam pondok pesantren se-Indonesia. Mudah-mudahan Anda semuanya yang kami muliakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya yang sedang beraktivitas, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran. Mudah-mudahan kita semuanya rezeki yang kita dapatkan rezeki yang selalu diberkahi oleh Allah, rezeki yang halal, thayyibah, rezeki yang mendapatkan keberkahan dari Allah, mendatangkan kemanfaatan, rezeki yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk menuju akhirat. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini dalam majelis kita, majelis ilmu kupas tuntas tentang seputar Al-Quran, hadis, kemudian berbagai macam aliran-aliran Islam. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fitnah Salafi Wahabi sama dengan fitnah Dajjal. Dimanapun ada Salafi Wahabi berada, maka sudah bisa dipastikan di sana pasti akan tersebar fitnah. Ya, tersebar kerusakan, tersebar perselisihan, persengketaan, dan konflik atau peperangan. Jadi paham Salafi Wahabi adalah paham yang mengajak kepada kerusakan, ya, paham yang mengajak kepada perpecahan. Ya, istilah jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah hanya sebuah istilah palsu, hanya sebuah isapan jempol. Mereka sejatinya bukan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengajak kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tapi mereka mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada konflik, mengajak kepada pertumpahan darah. Ya. Maka dimanapun berada, entah itu di Indonesia, di sebuah tempat, bahkan di Timur Tengah, ketika di situ ada paham Wahabi, maka sudah bisa dipastikan tunggu saja kerusakannya, tunggu saja konfliknya. Ya, karena mereka bukan untuk menyebarkan Islam yang damai, tapi merusak Islam, ya, merusak eksistensi Islam, ya, menampilkan Islam yang bengis, Islam yang keras, Islam yang ekstrim, Islam yang radikal. Ya, maka kita semuanya hendaknya untuk waspada dan berhati-hati dengan paham Salafi Wahabi. Ya, mereka memiliki paham yang takfiri, ya, mengkafirkan umat Islam di luar kelompok mereka. Ya. Dalam banyak hadis dijelaskan bahwasanya Dajjal muncul di akhir zaman dengan seiringnya konflik, seiringnya menyebarnya fitnah. Ya, salah satu di antara fitnah Dajjal adalah munculnya kelompok Salafi Wahabi. Ya, di mana kelompok ini membuat umat ini bingung atau bimbang. Ya, membuat umat ini tertipu. Seolah-olah mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada Islam yang lurus, Islam yang kafah, Islam yang sesuai dengan manhaj salaf, tapi faktanya, kenyataannya, sejatinya mereka adalah kelompok yang
menjauhi Al-Quran, menjauhi sunnah. Mereka bukan penegak sunnah tapi perusak sunnah. Ya, itulah yang disebut sebagai fitnah Dajjal. Ada kalanya fitnah Dajjal ini adalah paham sekuler, paham materialistik atau materialisme, liberalisme, di mana orang diajak untuk menjauhi agama, menjauhi nilai-nilai agama, menjauhi akhlak, menjauhi norma-norma kesopanan, sehingga banyak orang yang rusak akhlaknya. Kemudian orang yang gemar atau semangat untuk melakukan kemaksiatan, di mana fitnah Dajjal ini ketika orang melakukan kemaksiatan dengan cara terang-terangan, melakukan kemaksiatan bukan dengan malu-malu, tapi secara terbuka, secara belak-belakan. Bahkan kemaksiatan ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, kejahatan atau keburukan yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya menjadi sebuah ukuran kebenaran. Ya, ukuran kebenaran di akhir zaman bukan berdasarkan ukuran dari norma sosial, norma agama, atau norma kesopanan, tapi dilihat dari seberapa banyak orang yang melakukannya. Ya, seberapa banyak viralnya. Ketika itu viral, maka orang berlomba-lomba, ya, berebut untuk melakukan hal yang sama, melakukan perbuatan itu. Terlepas apakah itu sesuai dengan norma agama atau tidak, itu belakangan. Yang penting bisa menjadi viral atau terkenal, meskipun itu mengumbar hawa nafsu, mengumbar syahwat, membuka aurat. Yang penting terkenal. Yaitu satu di antara fitnah Dajjal, yaitu mengajak orang untuk menjauhi agama, mengajak orang untuk melalaikan perintah agama, melakukan kemaksiatan dengan secara sungguh-sungguh, secara terang-terangan, dan itu dianggap sebagai sebuah ukuran kebenaran. Nah, kemudian selain mengajak orang menjauhi agama, ya, fitnah Dajjal adalah paham radikalisme, ya, paham ekstremisme. Itu juga termasuk fitnah Dajjal. Ya, ini hal yang sangat membingungkan. Kalau kita tahu adalah perbuatan kemaksiatan, membuka aurat, mencuri, membunuh, itu adalah jelas, itu adalah sebuah kejahatan dibenci oleh semua agama. Maka fitnah Dajjal, kelompok radikal ini, banyak orang yang tertipu, seolah-olah itu mengajak kepada jalan yang lurus, seolah-olah itu mengajak kepada kebenaran, seolah-olah itu mengajak kepada Tuhan, kepada Allah, mengajak kepada Islam yang benar, Islam yang kafah, Islam yang lurus. Padahal kenyataannya, faktanya adalah mengajak kepada kerusakan, mengajak kepada kehancuran agama. Itulah paham radikalisme, paham ekstremisme, paham terorisme, yang itu disebarkan oleh paham kelompok Salafi Wahabi. Banyak orang, kaum awam terutama, yang menjadi target atau mangsa kelompok Salafi Wahabi. Ini fitnah Dajjal yang sangat luar biasa, di mana sasarannya, mangsanya dari kelompok Salafi Wahabi adalah orang awam, orang yang jauh dari agama, orang yang jauh dari pesantren, orang yang jauh dari ulama, dari kiai, ya, dari ustadz, sehingga mereka mudah untuk disesatkan oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Seolah-olah mereka mengajak kepada iman, mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak kepada manhaj salafus soleh. Ya, tapi kenyataannya kalau kita teliti lebih lanjut, mereka bukan mengajak kepada jalan yang lurus, tapi mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada tokoh-tokoh yang mereka idolakan, tokoh-tokoh yang mereka menjadi panutan mereka, yang mengajak kepada anti madhab, tapi faktanya mereka membuat madhab baru, yaitu madhab aliran yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, mengajak kepada sunnah Nabi, tapi faktanya mereka mengajak kepada sunnah
Wahabi, yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, kemudian mereka juga mengkafirkan umat Islam. Ini hal yang sangat berbahaya. Ya, kalau kita memandang kemaksiatan atau ada orang yang melakukan kemaksiatan, itu dosanya hanya untuk dirinya sendiri. Betapa parahnya ketika orang ya melakukan kejahatan atas nama agama, atas nama Al-Quran dan Sunnah, atas nama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian mereka tega untuk mengkafirkan umat Islam yang di luar kelompok mereka. Berapa banyak ribuan bahkan mungkin bisa jutaan orang yang di luar kelompok Salafi Wahabi yang mereka kafirkan. Berarti dosanya yang sangat berlipat-lipat tak terhingga. Ya, hanya karena perbedaan yang bersifat khilafiyah atau furu'iyah. Mengkafirkan orang yang bertorikoh atau bertasawuf, mengkafirkan orang yang bertawasul, mengkafirkan orang yang ziarah kubur, mengkafirkan orang yang maulid nabi, mengkafirkan orang yang percaya dengan karamah para wali, dan banyak takfiri, mengkafirkan segala amalan yang dilakukan oleh umat Islam di luar kelompok mereka. Betapa parahnya, betapa bahayanya pemahaman yang semacam ini. Jadi jelaslah munculnya kelompok Salafi Wahabi adalah bagian dari fitnah Dajjal, fitnah Dajjal di akhir zaman. Maka Anda semuanya, kita semuanya hendaknya untuk waspada dan berhati-hati. Kita jauhi semuanya tokoh-tokoh yang menyebarkan paham Wahabi. Kita jauhi karya-karya mereka yang banyak menipu kaum awam. Kita kenali karya mereka, buku mereka, media mereka, televisi mereka, ustadz-ustadz mereka, sehingga kita terhindar dari fitnah mereka, terhindar dari provokasi mereka, terhindar dari bujukan-bujukan rayuan manis yang mengajak kepada kelompok mereka untuk meninggalkan ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama mazhab. Ya. Nah, itu munculnya kelompok Salafi Wahabi sebagai fitnah Dajjal. Bahkan mereka adalah nanti menjadi pengikut Dajjal. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni akan bersama dengan Imam Mahdi, ya, sang pemberi petunjuk yang menjadi pemimpin bagi kita semuanya, menumpas kejahatan, menumpas kepalsuan, ya, menumpas paham-paham yang seolah-olah mengajak kepada Quran dan Sunnah, mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada Allah, tapi hakikatnya mereka menjauhi Allah, merusak ajaran Islam, ya, bukan menyebarkan Islam yang lurus, yang damai, yang tentram, yang cinta dengan kedamaian, tapi mereka mengacak-acak, merusak ajaran Islam, yang membunuh atas nama Islam, ya, mengkafirkan atas nama Al-Quran, ya, menuduh sesat atas nama sunnah atau atas nama hadis Nabi. Nah, jadi semuanya kejahatan itu dikaitkan dengan ajaran agama. Ya, betapa parahnya pemahaman mereka, hanya modal terjemahan, hanya modal satu ayat, hanya modal satu hadis, kemudian mereka tega untuk mengkafirkan umat Islam, menuduh sesat yang berbeda. Nah, itulah hendaknya untuk kita waspadai. Kita jaga dengan sebaik-baiknya keluarga kita, anak keturunan kita semuanya. Ya, jangan sampai ada satu saja anak keturunan kita yang terperangkap masuk ke dalam aliran mereka. Itu sangat berbahaya. Satu orang, apalagi lebih dari satu orang, itu sudah merusak barisan umat Islam, merusak ajaran Islam, memporak-porandakan bangunan Islam, memporak-porandakan persatuan Islam. Hanya satu dua orang saja itu akan muncul konflik yang besar. Ya, itu. Maka hendaknya kita semuanya untuk waspada. Kita semuanya hendaknya untuk saling menasihati, mentaati ajaran Islam, ajaran para ulama kita, ya, Islam yang lurus, Islam yang didakwahkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah, ulama aswaja.
yang moderat, yang toleran, yang santun, yang mengajak kepada persatuan umat Islam, bukan merusak, memecah belah, ya, bukan mengajarkan Islam dengan kekerasan, dengan radikal, dengan ekstremisme. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya terhindar dari fitnah kelompok Salafi Wahabi sebagai fitnah Dajjal. Dan munculnya kelompok Salafi Wahabi ini sebagai ujian bagi umat Islam, melatih kita, kesabaran kita untuk mengajarkan kelompok-kelompok mereka dengan kesabaran, dengan kelembutan. Kalau mereka mengajak Islam dengan ekstrim, dengan kekerasan, tapi kita lawan dengan mengajak kepada kelembutan. Kita ajarkan dengan dalil-dalil yang benar, hujah-hujah yang nyata, yang benar. Tapi kalau mereka tidak bisa menerima itu semuanya, sulit untuk mendapatkan petunjuk, maka kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah lah yang maha pemberi petunjuk. Hanya Allah yang memberi hidayah. Kita tidak bisa memaksa kelompok Salafi Wahabi untuk sesuai dengan pemahaman kita. Hanya saja ketika mereka mengancam, mereka mengajak untuk beradu dalil, maka kita layani, ya, kita hadapi. Kita tidak suka mengganggu kelompok yang lain. Islam mengajak kepada perdamaian, bukan hanya kepada sama umat Islam, bahkan kepada pemeluk agama yang lain akan merasakan rahmatnya dari ajaran Islam. Tapi ketika ada kelompok-kelompok yang mereka menyempal dari ajaran Islam, mereka mengatasnamakan Islam, merusak ajaran Islam, ya, mengacak-acak bangunan Islam yang fondasinya sudah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Tapi mereka rusak semua tafsirnya, mereka rusak semua ajarannya, maka kita hadapi. Ya, alhamdulillah bermunculan banyak para dai-dai aswaja, ulama-ulama muda aswaja, generasi muda Nahdlatul Ulama, generasi muda Sunni yang siap untuk menghadapi kelompok-kelompok mereka, kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang berupaya untuk merusak ajaran Islam, merusak kemurnian Islam, merusak kelembutan Islam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekhilafan, bukan bermaksud untuk menyakiti siapapun, tapi sebagai bentuk untuk mengingatkan betapa bahayanya, betapa jahatnya kelompok Salafi Wahabi. Bahkan fitnahnya bisa menyebar kemana-mana, merusak berbagai macam sendi kehidupan. Jangan sampai kita rusak, jangan sampai kehidupan keharmonisan kita porak-poranda hanya karena 1-2 orang yang berpaham Salafi Wahabi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.